Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan nge-share yaitu mengenai keajaiban selawat. Namun sebelumnya, apa kabar kepada saudara-saudara semuanya ya, kawan-kawan dimanapun Anda berada, kawan-kawan yang sudah pensiun maupun pendukung Basori Official. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat dan panjang umurnya, lapang rezekinya, dan yang sakit ya Allah mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang punya amanah, punya hutang ya semoga cepat lunas. Amin, amin, Allahumma amin. Saya lanjutkan bahwa kisah ini yang sumbernya dari Bapak Kiai Zain Muhammad Zain diceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang dokter tulang ahli bedah dari Pakistan, yaitu mau bepergian ke kota lain. Dia dengan naik pesawat ya, mau naik pesawat. Kemudian setelah dia sampai di bandara, dokter ini sampai di bandara, ternyata diumumkan bahwa penumpang dari pesawat ini itu ditunda, yaitu kurang lebih 2 hari. Maka bagi yang tidak sabar untuk menunggu pesawat itu, maka boleh mengambil uangnya dan pindah ke pesawat lain. Nah, kemudian dokter Abdul Is ini, dia mengambil keputusan karena perjalanannya yang dia tuju itu hanya satu malam, maka dia adalah memutuskan naik mobil, katakanlah naik bus gitu, karena perjalanan hanya 1 malam. Kemudian diputuskan dia naik bus, dan di pertengahan jalan di tengah malam kendaraannya itu rusak. Maka diumumkan kepada seluruh penumpang bahwa kendaraannya rusak, maka terpaksa kendaraannya nunggu bengkel, nunggu diperbaiki, dan diperkirakan besok pagi baru siap. Maka orang-orang cari penginapan, bahkan di situ di kampung itu jauh dari penginapan. Oleh dokter Abdul Is masuklah ke rumah orang. Bu, katakan seperti itu, permisi, boleh saya menumpang istirahat 1 malam. Orang yang menjawab, sebetulnya boleh tuan, namun karena tidak ada tempatnya, karena rumah saya sangat sederhana, maka terpaksa tidak bisa. Dia pindah ke tempat rumah orang lain lagi. Seperti itu juga jawabannya. Sebetulnya saya senang tuan nginap di sini, namun karena keadaan, tempat, dan lain sebagainya, maka mohon maaf, terpaksa tidak bisa tuan nginap di sini. Kemudian akhirnya dia jumpa rumah yang kecil, rumah yang sangat sederhana. Kemudian dia permisi, assalamualaikum, begitulah kira-kira, waalaikumsalam.
Ternyata ibu-ibu, nenek-nenek yang menjawab salam. Kemudian Dr. Abdul Is ini menceritakan bahwa mobil yang dia tumpangi rusak dan dia terpaksa mau nginap, mau numpang istirahat 1 malam di rumah ini. Kalau nenek izinkan, kemudian nenek dengan berjiwa besar dipersilahkan. Kalau Tuan mau nginap di sini dengan senang hati, saya terima. Tetapi ya harus sabar. Seperti inilah rumah saya, rumah yang sangat sederhana. Kemudian dia dipersilakan istirahat di tempat yang apa adanya. Kemudian pada malam yang sunyi, ya diperkirakan orang sudah tidur semua, nenek ini bangun, ya mungkin bangun sholat tahajud. Tetapi sesudah itu dia dengar, ya Dokter Is ini, suara-suara yang lirih-lirih. Nenek itu ternyata melantunkan syair yang berbunyi, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Dokter itu lalu mendengarkan, semakin dekat dia dekati, semakin kuat, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin minal awali mutahimi. Dokter ini lalu dekati. Setelah lama dia melantunkan syair itu, kemudian nenek itu selesai, kemudian dekat dengan dia berjalan dan lalu ditanya oleh Dr. Abdul Is ini, Nenek, saya tahu semua nenek tadi sholat, kemudian melantunkan. Apa yang dilantunkan nenek itu? Lalu nenek itu bilang ini adalah sholawat burdah. Apa maksud nenek? Apa tujuan nenek mewiridkan sholawat burdah itu? Kemudian nenek ini bilang, saya adalah punya anak yang lumpuh. Anak saya adalah lumpuh, dokter. Kalau seandainya tidak lumpuh, dia sudah menginjak di remaja. Dan anak saya ini sudah ditinggalkan bapaknya sudah lama, menjadi yatim. Kemudian kok enggak ibu obatkan? Begini Tuan, bagaimana mungkin saya berobat mencari dokter yang sangat terkenal? Kata rumah sakit yang terdekat ini, dia bilang, ibu kalau ingin anaknya ini sembuh, maka bawalah ke dokter kota, yaitu ke Pakistan. Di sana ada dokter yang sangat terkenal, yaitu dokter tulang. Apakah ibu? Dan saya tidak mungkin berobat ke sana karena biayanya adalah sangat besar, transportasinya banyak, dan belum lagi biaya di rumah sakit itu. Kemudian Dokter Abdul Is ini tanya, apakah ibu tahu nama dokter itu?
tahu Tuhan, siapa nama dokter itu ibu? Lalu nenek itu atau ibu itu menjawab, dokter itu namanya dokter spesialis tulang yang sangat terkenal adalah Abdul Is. Subhanallah. Subhanallah. Lalu dokter itu adalah langsung sujud dan dia menangis. Subhanallah, maha suci Allah. Yang ibu maksud, yang ibu sebutkan adalah saya orangnya, Bu. Subhanallah, ibu itu juga langsung menangis. Mengapa bisa sampai dokter ke sini? Dan mengapa dokter Abdul Is mobilnya rusak dekat rumah saya ini? Itulah, Bu. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lantunan sholawat burdah yang ibu lantunkan tadi, saya tidak jadi naik pesawat dan saya adalah naik mobil, dan saya sudah berapa rumah ini tidak ada yang mau menerima saya nginap di rumahnya. Subhanallah. Allah tunjukkan, Allah panggil dengan berkah selawat ibu ini. Kalau begitu ibu, besok pagi anak kita yang lumpuh itu kita bawa ke rumah sakit Pakistan. Saya yang akan mengoperasi anak ibu. Mudah-mudahan nanti bisa sembuh. Saudara-saudara semuanya, begitulah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, kalau Allah sudah berkehendak, dipanggil dengan sholawat, dengan berkah sholawat yang luar biasa ini, sehingga bisa memanggil dokter datang ke rumah orang yang mewiridkan, yang melantunkan sholawat burdah itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan cerita yang pendek ini ya berguna untuk kita semuanya. Kita semakin rajin, semakin giat, semakin berusaha istiqomah menjalankan ibadah perintah Allah dan juga membaca sholawat. Membaca sholawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semakin rajin dan semakin sungguh-sungguh dalam menjalani ibadah ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan saya harapkan kisah-kisah yang membuat inspirasi, yang membuat motivasi kepada kita semuanya, bagi kawan-kawan yang punya kisah yang ajaib seperti ini. Baik sholawat maupun istighfar dan lain sebagainya. Mohon ditulis di komen di bawah ini. Atau ditulis di WA ya. 0812 75154442. Saya ulangi 0812 75154442. Atau dikirimkan di email basori62@gmail.com. basori62@gmail.com. Thank you very much. See you next time. Excuse me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.